Jadi perwakilan dari Kementerian Sosial, Bapak Boy, dari Dinsos Surabaya, Ibu Evi Kapitiga Sengka. Dari Takalar ini ada dua ya, Kak Boy? Ada dua, Pak. Ada dua yang Ini, Pak. Iya Pak, siap. tadi kami mereka tiba jam Biar enggak apa-apa, enggak apa-apa. Setengah lima. Ada 4:30 dengan wings transit di Sorong. Yang berita lewat Facebook maupun berita media yang tentang Tommy Repret, alhamdulillah sampai di Surabaya rekan-rekan kami dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Surabaya, kontak juga dengan Kementerian Sosial, perintah dari Ibu Menteri melalui Dirjen perintahkan lagi kepada stafnya, ini Pak Boy. Kerjasama juga dari Takala, sehingga Bapak atau rekan-rekan Polres hari ini, hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, dari Kementerian Pak Boy serahkan kepada kami Dinas Sosial, dari Dinas Sosial akan serahkan kepada keluarga dengan berita acara penyerahan. Demikian nanti Bapak serahkan ke saya serahkan kepada keluarga dalam hal ini Mama yang Bunda. Saya pikir begitu, mungkin ada sepatah dua kata Bapak Boy bisa menyampaikan kepada kita semua. Terima kasih Pak Kadis. Jadi ini kemarin kita dapat arahan sama-sama sebenarnya. Arahan dari Menteri melalui Sekjen melalui sekretaris kita, dan diteruskan kepada direktur baru memerintahkan saya bahwa ada satu kasus anak terlantar yang ditemukan di Tanjung Perak. Di Tanjung Perak dengan kondisi dia mau pulang tetapi tidak memiliki keluarga apapun dan tidak memiliki tiket. Nah, pada saat itu kondisinya anak ini diperiksa oleh kepolisian di sana. Nah, kepolisian di sana berkoordinasi dengan pers ataupun yang namanya radio suara Surabaya. Nah, diumumkanlah anak ini bahwa anak ini sedang terlantar, dibutuhkan segala macam. Akhirnya dari Dinas Sosial Surabaya Kota Surabaya turun untuk langsung mendampingi anak ini. Jadi anak ini setelah dijemput dari Tanjung Perak, anak ini langsung ditempatkan di panti ya. Panti di Posus kan. Nah, setelah itu anak ini selama 2 minggu di sana ingin melakukan proses pemulangan. Akhirnya Dinas Sosial Kota Surabaya berkoordinasi dengan kementerian melalui surat. Kita hadir ke Surabaya, kita jumpai anak ini, kita koordinasi dengan anak ini bagaimana upayanya. Akhirnya dia mau balik ke Pak, kita fasilitasi seluruhnya. Setelah itu kita hadirlah di Pak ini. Setelah itu kita lakukan penyerahan ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pak beserta dengan teman-teman kami yang dari Sentra Takalar, Kementerian Sosial. Nah, di sini nanti kita serahkan kepada kepala dinas yang akan berhak menyerahkan kepada ibunya langsung, ibu kandungnya kondisinya. Jadi saya juga berharap sebagai dari kementerian, mudah-mudahan anak ini mendapatkan pembinaan baik dari orang tua kandung maupun dari dinas untuk melakukan pengawasan. Yang pertama, yang kedua, saat ini anak ini sepertinya ada beberapa hak yang tidak terpenuhi seperti hak pendidikan, hak kasih sayang atau lainnya. Mudah-mudahan kita berdua berharap sebagai dari pemerintahan kita selalu mendukung ataupun support terhadap hak-hak anak. Itu betul. Kondisinya, karena saya tiap hari dengan kita dia. akan koordinasi selalu melakukan pengawasan baik dari kepala dinas
baik dari instansinya maupun ada nanti pendamping kita Mas Dwi yang akan selalu memantau kondisi perkembangan anak ini. Jadi ada beberapa nanti akan yang kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga, kami harap anak Antonio Roland Reprep ini kita kembalikan dengan selamat tanpa kekurangan apapun, Ibu, Bapak Kadis. Kondisinya sehat, anak ini juga kondisinya, komunikasinya bagus, tidak ada kekurangan ya, aman yuk. Nah, kondisinya mudah-mudahan apa yang kita harapkan terpenuhi. Yang keempat, terakhir, anak ini mungkin memiliki keinginan apapun, mudah-mudahan tercapai. Yang terakhir, mudah-mudahan hak pendidikannya diberikan. Bu, nanti kalau ada kendala, sampaikan kepada pendamping kita ataupun kepala dinas supaya kita bisa berkoordinasi sama-sama. Dari Takalar ada yang mau disampaikan? Ya. Pak Jaya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi betul apa yang dikatakan dari Direktorat A bahwa anak ini terlantar di Surabaya. Memang melalui Dinas Sosial Surabaya juga sudah menghubungi kami dan kami siap untuk mendampingi dari dokter. Ada beberapa hal yang kami catat di sini. Yang pertama adalah kami mohon kepada orang tua supaya pendidikannya, karena anak ini walaupun dia cuma kelas 2 SD tapi dia bisa baca tulis. Yang kedua, ada dari kami nanti melalui teman saya Pak Sulaiman, itu nanti besok kita lihat, kita asesmen kebutuhan dari orang tuanya itu apa. Kalau misalnya kita lihat dari kebutuhan, karena dia di pasar, kemungkinan barangkali kita bisa perdayakan dengan jual usaha jual beli itu. Tapi nanti besok kita lihat, setelah asesmen ini besok kita upayakan kita belikan itu haknya. Terus kemudian ada beberapa hal lagi. Yang kedua adalah dari kami sebenarnya memang Fak-Fak ini wilayah kerja masuk di Takalar. Fak-Fak itu wilayah kerja kami. Jadi apapun kondisi permasalahan sosial di Fak-Fak ini kami tahu. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kadis, dengan Kepala Bidang Resos, itu semua, dan insya Allah anak ini kebutuhannya bisa dipenuhi, Bu. Nanti dari Dirjen Anak juga akan memenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini berawal dari saya setelah beberapa hari saya tugas di Fak-Fak sebagai KSPKT. Jujur saya baru dari Polda mutasi di Polres Fak-Fak sebagai KSPKT sekitar kurang lebih 1 minggu. Kemudian saya mendapat informasi kalau ada anak yang terlantar di Surabaya saat itu. Kemudian saya berkoordinasi sama dari Texas, Mas Dwi. Saya ngomong sama Mas Dwi coba tolong koordinasi sama Dinas Sosial di Surabaya, soalnya saya mendengar informasi kalau anak tersebut sudah ada di sana. Nah, sehingga saya selalu berkoordinasi sama Mas Dwi